rentetan keluarga Raffi yang menjadi pejabat. Gue pikir cuma satu atau dua, ternyata banyak. Ya pertama dari Raffi dulu yang menjadi utusan khusus presiden. Kedua ada adik kandungnya Raffi Ahmad, Nisha Ahmad, menjadi anggota DPR di Jawa Barat. Suaminya Nisa Ahmad atau adik iparnya Raffi itu menjadi direktur utama TVRI. Suaminya Syahnaz atau adik iparnya Raffi juga menjadi Bupati Bandung Barat. Bari Tamin, adik ipar dari Nagita Slavina, menjadi komisaris PT Independen Syariah. Paman dari Nagita Slavina, Pak Doni Oskaria yang menjabat Wakil Menteri BUMN. Ini yang kemarin ramai banget, Pak Mufi yang sebelumnya menjabat jadi asisten pribadi, sekarang menjadi komisaris PT Krakatau. Dan baru-baru ini Raffi Ahmad merekomendasikan Mbak Lala menjadi Wakil Kepala BGN kepada Pak Prabowo. Alasannya simpel, karena memberikan gizi yang baik untuk Rafathar dan Cipung. Gimana menurut kalian nih? Gue ngelisnya aja hampir 1 menit di video, saking banyaknya. Lagi rame banget Raffi Ahmad mau diboykot netizen, followers Instagramnya pelan-pelan udah menurun. Buat yang ketinggalan beritanya dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Surapentol, Hanel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial maupun konten para kreator. Pada video kali ini kita akan membahas sosok Raffi Ahmad yang kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini yang ramai dibahas bukan soal dunia hiburan, melainkan berbagai jabatan yang dikaitkan dengan keluarga dan orang-orang terdekatnya, termasuk polemik mengenai penunjukan mantan asistennya di sebuah perusahaan bunga serta beragam reaksi dari netizen. Di tengah ramainya perdebatan, muncul pula perkembangan terbaru yang membuat isu ini semakin menjadi sorotan dan memunculkan berbagai tanggapan dari banyak pihak. Lalu, sebenarnya bagaimana kronologinya? Apa saja yang disampaikan para kreator konten dan bagaimana respons warganet? Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Ini gue bakal bantu jelasin kenapa netizen tuh pada rame-rame memboikot Raffi Ahmad. Perlu dicatat, gue dalam video ini cuma menjelaskan saja, nggak ada niatan menjatuhkan atau mendukung, tapi kalau ada kesalahan atau ada tambahan bisa bantu koreksi di bawah. Beberapa waktu lalu netizen tuh menemukan fakta bahwa mantan asisten pribadi Raffi Ahmad menduduki kursi komisaris di salah satu perusahaan baja Krakatau Posko. Buat lu pada yang mungkin nggak tahu job desk komisaris itu apa, salah satunya membaca resiko, tata kelola perusahaan, dan melihat dan memastikan perusahaan itu berjalan dengan benar. Nah, tapi ini asisten itu sama sekali nggak ada background apapun, dan dia sendiri itu cuma lulusan D3 teknik listrik. Netizen di luar sana juga sempat ngulik-ngulik bahwa pada tahun 2012 asisten pribadi ini itu sempat ikut ISTN selama 5 tahun sebelum akhirnya mengundurkan diri. Jadi dia belum ada gelar S1. Perlu dicatat ya, netizen tuh bukan marah sama orangnya, tapi netizen tuh tahu di luar sana tuh banyak banget orang yang udah S1, S2, S3, screening CV sana sini, kirim sana sini, interview sana sini. Tapi posisi-posisi komisaris, yang posisi-posisi itu yang diincar banyak orang, malah diisi sama yang D3. Gak cuma sampai situ, akhirnya netizen pun ngulik-ngulik, dan ini gila banget bisa ketemu banyak banget circle dan keluarga dekat Raffi Ahmad ini yang duduk di pemerintahan. Dari DPRD, bupati, direktur, ada yang juga sekretaris, segala macam. Kalian bisa pause saja kalau membaca lebih lengkap. Akhirnya banyak banget warganet yang mengaitkan ini dengan privilege lingkaran sultan, yang artinya apa, kamu susah-susah IPK 4, sekolah luar negeri jauh-jauh ngerantau, gak ada gunanya kalau kamu gak kenal sultan-sultan ini. Karena berita dan pembahasan ini rame banget, ini tuh sempat masuk ke portal berita sebelum akhirnya tiba-tiba entah kenapa di take down. Semoga video ini gak kena take down, tapi kalau misal ada informasi lebih lanjut bisa bantu komen di bawah, karena sekian informasi yang gue dapat hari ini. Sekarang kan muncul opini, jika Anda ingin sukses, jika Anda pengen punya jabatan, maka jalan satu-satunya adalah jadilah karyawan Raffi Ahmad. Digeruduk netizen, nama asisten Raffi Ahmad hilang dari susunan manajemen Krakatau Pusco. Nama Mufli hilang dari halaman daftar komisaris di situs resminya. Emang iya hilang? Dah? Masa sih hilang? Masa sih? Hah? Berarti ini salah apa ya? Hah? Salah mungkin ya? Ya. Mirip nama doang kali ya? Hah? Mirip nama doang gitu? Gimana? Tumben gak pasang buzzer. Tuh, saya tadi posting mengenai apa? Mengenai asistennya Raffi Ahmad yang jadi komisaris Krakatau.
Wow, luar biasa. Padahal dia SMA lulus nggak ya? Atau kuliah? Kuliah aja enggak, guys. Hah? Sekarang orang yang di luar sana yang banyak sekali S1, S2, S3 nggak ada dapat kerjaan. Ini gara-gara oligarki, guys. Hah? Langsung ditempatkan di sana. Bukankah asisten itu nenteng-nenteng tas? Kerjaannya begitu ya, guys. Coba kasih tahu ke saya apa aja tuh yang namanya asisten seorang artis itu. Coba saya mau tahu. Bukan kita tidak menghargai pekerjaan dia ya. Ingat, bukan ya. Tapi kita melihat kompetensi dia sebagai komisaris di Krakatau itu. Apa? Yang benar aja, Raffi. Kalau mau menempatkan orang yang sesuai dengan kompetensinya dong. Memalukan, tahu nggak sih? Kayak kamu nggak punya harga diri. Publik geger. Satu lingkar keluarga dan kerabat Raffi Ahmad kini duduki sederet jabatan penting negara di tahun 2026. Wow. Mulai dari Raffi sebagai utusan khusus presiden, Nisha Ahmad adik kandungnya sebagai anggota DPRD di Jawa Barat, hingga adik iparnya JJ yang menjadi Bupati Bandung Barat. Belum cukup sampai di situ. Tubagus Vicky Cikarasatari kini menjabat di RUT TVRI, Berry Tamin adik ipar dari Nagita Slavina, suami Caca Tengker sebagai komisaris independen PT Sarina, Doni Oskaria paman dari Nagita Slavina sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BPBUMN), dan asisten pribadinya Mufli Budi Ananda ditunjuk jadi komisaris Krakatau Steel. Warganet ramai menyoroti jejaring luas ini. Bahkan nama Nagita, Syahnas, hingga Mary ikut dispekulasikan menyusul. Menurut kalian gimana nih? Wajar atau ada yang janggal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadi kan asistennya Raffi ini selalu menggunakan sistem pengawasannya selama menjaga Raffi, begitu kan? Kadang-kadang Rafathar kalau lagi main, ini kan dijaga sama asistennya, ya toh? Tapi kan personal sama perusahaan akan beda tentunya. Terlebih ini kan. Nah, ini yang salah. Raffi Ahmad itu sosoknya ya perusahaan. Berarti kalau kayak gitu bisa dong Bang, nanti kayak misalkan Susrini Ya. berhasil mendidik Cipung ya, mendidik Rayanza, Ya. tiba-tiba jadi menteri pendidikan gitu karena berhasil mendidik anaknya Raffi dan Nagita menjadi sosok yang pintar. Iya, itu bisa sekali. Jadi sebenarnya hari ini Raffi sedang membuat mimpi rakyat Indonesia menjadi kenyataan. Bahwa seseorang yang disebut sebagai asisten mampu juga untuk naik level. Aku baca ini kaget nih, guys. Aku kaget nih. Nih, coba mana nih? Raffi Ahmad lover. Penggemarnya Raffi Ahmad. Kalau saya nanti komen kalian ribut, coba kalian aja deh yang jawab. Gimana Indonesia mau maju kalau semua pentolan-pentolan yang paling penting di negeri ini dipegang oleh para oligarki dan antek-anteknya? Lihat. Jawab. Ya. Saya nggak akan mau bicara panjang lebar karena kalian pasti menghujat saya. Yakin saya. Dengerin. Mana komentar kalian? Mana? Sebenarnya dari kasus asisten Raffi Ahmad yang jadi komisaris di salah satu anak usaha BUMN, aku tuh paling nggak suka kalau semisal nanti ada motivator yang bilang kenapa orang yang biasa aja bisa lebih sukses dari orang yang dulunya tuh juara di kelas, pintar dan lain sebagainya. Nggak suka, please stop. Beberapa orang yang pintar, yang cerdas, yang juara dulu di sekolah, kita menerapkan prinsip yang berbeda dan jalan hidup yang berbeda. Beberapa orang tuh memilih untuk berintegritas. Salah satunya, ketika kita nggak siap untuk posisi itu dan kapasitas kita menurut kita tuh nggak cocok untuk itu, kita berani untuk nolak. Itu salah satu ciri-ciri orang yang pintar. Jadi kalau semisal menurutmu sukses itu hanya karena jabatannya udah komisaris, direktur, yang punya usaha dan lain sebagainya, ya silahkan gitu. Tapi jangan pernah nyenggol kami orang-orang yang pintar ini. Ya sebenarnya biasa aja sih sebenarnya, tapi ya puji Tuhan pernah juara kelas lah gitu ya Wak. Jadi silahkan definisi sukses kalian kayak gimana, monggo, tapi please jangan bawa-bawa kami. Kami gini-gini aja tuh kayak ya udah cukup kayak gini. Kami senang jadi orang pintar, orang-orang yang dulu bertanggung jawab di sekolah, dan itu kami bawa sampai sekarang ya. Thank you so much, Tuhan berkati. Kalian mau sukses, mulailah menempel pada Raffi Ahmad. Atau dari sekarang jadi tim ses dan pendukung orang-orang inkompeten, dungu, anti kritik, modal pidato panjang, jual janji manis dan air mata palsu. Karena biasanya yang begitu bisa menjamin masa depan Anda. Karena di negara yang mayoritas rakyatnya malas mikir sih pasti menang yang kayak gitu. Apa? Kuliah sampai S3 di luar negeri, lalu mengabdi pada bangsa. Anda mau berakhir di penjara? Kita tuh nggak butuh orang-orang pintar. Untuk apa? Hanya bisa mengkritik presiden ya kan? Mau dianggap provokator dan pemecah belah bangsa, mau di penjara? Atau kalau kalian terlalu berani sih disiram air keras? Jangan ya deh ya. Kita hanya butuh rakyat yang patuh dan
yang diam dikasih bansos, dikasih MBG, mendukung program yang konyol dan cacat asal kebagian komisinya. Jangan kalian terlalu berani dan terlalu pintar, kenyang aja cukup ya. Mimpi kaya raya kejauhan sekali, kecuali kebagian dapur MBG atau mengelola Kopdes Merah Putih. Tapi yang kebagian biasanya sih hanya yang mengikuti saran di atas ya. Kerja keras, kerja cerdas, kurang sukses. Kalau mau sukses, tambahin dengan menjilat rezim, atau nggak perlu semua itu, cukup jadi tembul aja, atau kalian punya privilege keluarga Solo. Halal haram sih nggak masalah ya, yang penting tuh saling sayang dan kedekatan. Bullshit sekali moralitas dan integritas. Kita negara agamis yang nggak pakai gitu-gituan. Belajar sama Mama Gufron. Di sini bukan siapa yang berintegritas naik jabatan, tapi siapa yang pandai mengambil hati orang yang punya pangkat dan kekuasaan. Koreksi kalau bener. Bisa kecipratan jabatan ya kan? Masih ngayal Indonesia emas. Gas. Nye, yang kritik dan marah-marah ya, karena kalian nggak kebagian, iri, bilang bos, iri karena nggak punya duit sebanyak Raffi Ahmad kan, coba kalau punya kan bisa ngangkat keluarga, asisten, babu, jadi menteri semua. Di negara ini yang ditangkap cuma maling kayu, maling pisang, maling ayam. Kalau money laundry, dinasti politik, nepotisme, aman. Yang penting tetap selalu merakyat, udah dikasih contoh juga, kalian aja yang mainnya kelewat jujur, berintegritas, bermoral, berkualitas lah. Dikira kalian tinggal di negara maju, nggak suka pindah negara sana. Indonesia lagi ramai karena banyak orang-orang nggak jelas ditempatin di kursi komisaris BUMN. Apakah di Jepang juga seperti itu? Sebenarnya Indonesia dan Jepang tuh dulu sama, nggak boleh sembarangan orang ngisi kursi perusahaan pemerintah. Tapi di Indonesia peraturannya baru aja dicabut. Disclaimer dulu ya, gue nggak benci orangnya, gue mau membahas akar masalahnya. Dulu calon komisaris BUMN itu selalu diuji kelayakan dan kepatutannya oleh lembaga independen. Nah, tahun 2023 lewat penyederhanaan aturan, saringan independen itu dihapus. Sekarang penunjukan praktis ada di tangan menteri. Tanpa gerbang independen, ya wajar koneksi bisa ngalahin kompetensi. Ironisnya ada aturan lain yang menyebutkan kalau komisaris itu harus punya pengetahuan memadai tentang BUMN yang dipimpin. Tapi tanpa saringan independen, ya syarat itu wajar banget dilangkainnya gampang. Ini bukan opini gue doang loh. ICW juga udah nyebut kalau kursi komisaris BUMN ini jadi ajang bagi-bagi kursi dan jabatan atau politik balas budi. Ombudsman bahkan nemu ratusan pejabat merangkap jadi komisaris. Sekarang kita bandingin sama Jepang. Gue bacain ya peraturannya. Di sini calon komisaris dan direktur harus lolos komite nominasi yang mayoritas anggotanya direktur independen. Disaring berdasarkan kompetensi, baru namanya di voting di rapat pemegang saham. Beda. Semuanya diatur ketat sama Corporate Governance Code. Jadi bedanya jelas. Kita ini nyabut pintu seleksi, kalau mereka ini malah memperkuat pintu seleksinya. Tapi biar adil ya, ini bukan tentang satu presiden atau satu partai. Dari dulu tuh polanya sama persis berulang. Jadi masalahnya tuh ini bukan si A atau si B atau mantan asistennya artis. Mungkin sebagian dari mereka beneran bagus, mungkin bab, tapi sistem yang ngebolehin koneksi ngalahin kompetensi itu yang sangat-sangat bahaya buat Indonesia. BUMN tuh punya rakyat, modalnya tuh duit kita loh. Komisaris itu tugasnya ngawasin, bukan hadiah terima kasih. Orang jadi karyawan umbi-umbian di BUMN aja tesnya setengah mati loh. Lah ini ada orang CV-nya pengalaman kerja cuci setim mobil. Habis cuci setim mobil dia tiba-tiba jadi komisaris BUMN. Kan gak cocok CV-nya. Kan kalau HRD baca juga bingung. Di Indonesia Jujur ya, tadinya aku pengen banget tuh kuliah lagi, ambil S2 atau kalau perlu sampai S3. Istri pun alhamdulillah dukung buat aku ambil S2. Ambil jurusan yang relevan sama passionku dan atau bisa menunjang secara keilmuan untuk targetku ke depan ya. Tapi begitu aku ngelihat ini ya, kok agak gimana gitu ya, apalagi kalau masih tinggal di ekosistem kerajaan kayak gini ya. D3, diploma 3, bisa jadi komisaris jalur ASPRI. D3 teknik listrik, jadi komisaris perusahaan industri baja ya, yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BUMN. Sementara tugas komisaris ya itu mengawasi kebijakan dan kinerja direksi, memberikan nasihat kepada direksi terkait pengelolaan perusahaan, kasih nasihat ya, memastikan perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, mengawasi pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap hukum dan kondisi keuangan perusahaan.
serta beberapa tugas lainnya lah. Sementara di bawah komisaris itu kan ada jajaran direksi, ada presdir, ada beberapa direktur di divisinya masing-masing, lalu ada general manager, lalu ada beberapa manajer di divisi masing-masing yang sangat bisa kupastikan backgroundnya minimal S1, bahkan pasti ada yang S2 plus background pendidikan tersebut relevan dengan bidang yang dibawahi atau dipimpinnya. Kalau nggak percaya, coba aja kalian yang lulusan S1 pendidikan agama Islam lamar ke situ untuk posisi manajer operasional atau HR manager, diterima nggak? Diketawain berkas kalian, diketawain ya. Lalu gimana jalannya? Lulusan D3 Teknik Listrik mengawasi kebijakan, memberikan nasihat ke orang-orang yang secara keilmuan dan penguasaan bidang itu lebih di atasnya. Belum lagi terkait pengelolaan resikonya dan segala macamnya. Oke, kalau background pendidikannya nggak relevan, setidaknya udah belasan atau puluhan tahun berkecimpung di situ, ya nggak masalah ya. Tapi ini udah background pendidikannya nggak kena, background pengalamannya pun jauh. Ngarep apa kalian dipimpin sama sistem yang kayak gitu tuh, ngarep apa? Aku lucu sama kalian guys. Ya, ada banyak banget yang nge-DM ke saya mengenai ini. Katanya, emang kamu nggak takut sama Raffi Ahmad? Dia kan dekat dengan penguasa. Dengar, siapapun dia, siapapun mereka yang mempergunakan dan memberikan segala sesuatu, memanfaatkan kedudukan, jabatan, kedekatan, atau apapun itu dengan cara yang salah, KKN memanfaatkan semua yang ada dalam fasilitas tersebut yang bisa merugikan seluruh rakyat Indonesia, saya akan tetap bersuara. Paham? Paham? Ini pasti orang-orangnya yang penjilat-penjilat artis yang memang tidak berkualitas. Tapi kita tidak menghargai segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas yang memudahkan mengenai orang-orang dalamnya. Oke? Jangan biasakan yang namanya ordal, orang dalam. Mempermudah segala sesuatu sepak terjangnya, dari mulai adiknya, keluarganya, dan semuanya. Kalian lihat, jejak digital itu ada. Tapi kita tidak membenarkan KKN, apalagi KKN tersebut tidak sesuai dengan kompetensi yang dia punya, pendidikannya, kualitasnya, attitude-nya barangkali, integritasnya barangkali, semua. Karena sebagai seorang komisaris harus mumpuni. Paham nggak mumpuni? Cek Google kalau kamu nggak ngerti. Ya, jadi para pendukung, para fansnya sadar, pakai otak kalian, jangan pakai bacot kalian. Ngerti? Taunya kami, si Raffi Ahmad itu artis terkenal, artis kaya, dekat juga sama orang nomor 1 di Indonesia ini. Tahu kami, siapa yang nggak kenal dengan Raffi Ahmad? Tapi kami nggak kenal sama asistennya ini, si Mupli ini. Tiba-tiba aja diangkat jadi komisaris di PT Krakatau Posko yang bergerak di bidang industri baja. Tiba-tiba diangkat asisten si Raffi Ahmad. Nggak tahu kita latar belakangnya apa, sekolahnya apa, pendidikannya apa yang udah dibuatnya untuk di Indonesia ini nggak tahu kita. Tapi itulah jelas ordal, ya kan, si Raffi Ahmad lah ordalnya. Kok bisa ya kan diangkat asistennya kalau nggak gara-gara si Raffi Ahmad? Heran kita kan, kurasa si Raffi Ahmad ini yang mau diangkat, tapi udah banyak kali jabatannya. Udahlah kasih aja sama asistennya. Ngeri kok ya Raffi Ahmad, dekat kali kok sama orang nomor 1 di Indonesia ini. Ada apa? Jadi tanda tanya besar ya kan we. Teringatnya kasus dia masalah yang bea cukai itu, mana ada sekarang ya kan, nggak ada lagi beritanya. Mama bilang itu pengalihan isu, betul itu. Ih, ngeri kali lah pengaruh si Raffi Ahmad di Indonesia ini. Asisten jadi komisaris ya kan, pengasuh jadi wakil MBG. Wow, keren sekali ini ya. Kasihan banget buat para yang baru beres sarjana ataupun orang-orang yang sudah mumpuni ya, yang udah punya pengalaman yang bagus, harus tersingkir sama asisten dan pengasuh. Luar biasa ini Raffi ini.
Perusahaan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina PT Rans Entertainment Indonesia resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dan sahamnya langsung melesat 34% ke Rp228 per lembar sampai menyentuh batas auto reject atas di hari pertama dengan hampir 1 juta investor rebutan pesan saham. Namun yang menarik, laporan keuangannya justru menunjukkan kalau laba 2025 anjlok 41% dari 97 miliar menjadi 56 miliar dan pendapatannya juga turun hampir 14%. Dari IPO ini, Rans menghimpun dana 429,25 miliar yang bakal dipakai buat gelar konser, akuisisi 51% saham Rans Kosmetika, bangun wahana bermain Cipung Land, sampai bikin perusahaan patungan berbasis AI. Dan seremoni pencatatannya itu bertabur konglomerat loh. Ada Haji Isam yang disebut Raffi pegang saham di atas 1%, Boy Thohir, sampai Anindya Bakri hadir langsung di main hall BEI. Jadi gimana menurut kamu teman-teman? Teman-teman, setelah menyaksikan seluruh video tadi, inilah pendapat pribadi saya. Ini murni opini saya sebagai kreator konten reaksi berdasarkan materi yang ditampilkan dalam video, bukan sebagai pernyataan fakta yang sudah terbukti secara hukum. Saya juga mengajak teman-teman untuk selalu memeriksa informasi dari berbagai sumber yang kredibel sebelum mengambil kesimpulan. Kalau saya melihat persoalan ini, sebenarnya yang menjadi pusat perhatian publik bukan semata-mata siapa orangnya. Nama besar seseorang memang mudah menjadi sorotan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sebuah proses berlangsung. Ketika masyarakat melihat ada seseorang yang dianggap memperoleh posisi penting, maka pertanyaan pertama yang muncul tentu mengenai kompetensi, pengalaman, mekanisme seleksi, dan alasan penunjukannya. Itu merupakan pertanyaan yang menurut saya wajar dalam ruang publik. Di sisi lain, kita juga harus berhati-hati agar tidak langsung menghakimi seseorang hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial. Media sosial seringkali menyederhanakan persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Tidak semua informasi yang viral menggambarkan keseluruhan fakta. Karena itu, saya memilih untuk lebih fokus pada pentingnya transparansi daripada menyerang individu tertentu. Menurut saya, jabatan publik maupun jabatan strategis di perusahaan negara memang idealnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, integritas, pengalaman, dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika prosesnya terbuka dan alasan pemilihannya jelas, maka kepercayaan masyarakat juga akan lebih mudah terbangun. Sebaliknya, apabila proses tersebut tidak dipahami publik, ruang spekulasi akan semakin besar. Pada akhirnya, bukan hanya orang yang ditunjuk yang menjadi sasaran kritik, tetapi juga institusi yang melakukan penunjukan. Itulah mengapa komunikasi kepada publik menjadi sangat penting. Saya juga memahami mengapa banyak netizen merasa emosional ketika membahas isu seperti ini. Banyak orang telah bekerja keras menempuh pendidikan, mengikuti seleksi kerja, membangun pengalaman bertahun-tahun, dan bersaing secara ketat untuk memperoleh posisi yang baik. Ketika mereka melihat sesuatu yang tampak berbeda dari harapan mereka, reaksi emosional tentu mudah muncul. Namun demikian, kritik tetap akan lebih bernilai apabila disampaikan dengan data, logika, dan etika. Menurut saya, budaya diskusi di media sosial juga perlu lebih dewasa. Tidak semua pendukung harus membela tanpa kritik dan tidak semua pengkritik harus membenci orang yang dikritik. Kita bisa menghargai prestasi seseorang sekaligus mengkritisi kebijakan atau keputusan yang dianggap kurang tepat. Dua hal itu dapat berjalan bersamaan. Pada akhirnya, semoga setiap jabatan penting benar-benar ditempati oleh orang yang mampu menjalankan amanah dengan baik. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan, sementara siapapun yang mendapat kepercayaan juga berhak dinilai secara adil berdasarkan kinerja, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau opini yang beredar. Itulah pendapat pribadi saya. Bisa saja teman-teman memiliki sudut pandang yang berbeda, dan itu hal yang wajar. Yang terpenting, mari kita biasakan berdiskusi secara santun, saling menghargai,
dan tetap mengedepankan fakta serta data ketika membahas isu-isu yang menyangkut kepentingan publik. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah kalian melihat persoalan ini lebih sebagai masalah persepsi publik, persoalan transparansi, atau ada sudut pandang lain yang menurut kalian perlu dipertimbangkan? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi. Saya akan senang membaca berbagai sudut pandang dari teman-teman.